awalnya bang Ken Arok nih sebenarnya bayi yang dibuang bang. Bayi dibuang di pinggir jalan, ditemuin sama Kilembong, itu dibesarin sama Kilembong, itu diasuh nih sampai gede. Tapi Ken Arok sifatnya ini apa namanya liar, maksudnya susah diatur karena Kilembong tuh tukang adu ayam. Begitu besar, Ken Arok jadi perampok di padang karautan, di hutan. Jadi setiap ada pedagang yang lewat itu dia ditakut-takutin, makanya hantu padang karautan, jadi ditakut-takutin. Akhirnya dia dibina sama Dang Arca Gawe, diajarin ilmu kanuragan, kedikdayan, diajarin ilmu baca tulis gitu. Suatu saat dia lihat Ken Dedes turun dari kuda, sampai lihat di sekitar pahanya itu kelihatan cahaya. Nah di situ Ken Arok naksir dengan parasnya Ken Dedes itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai bersama Bang Denny. Cerita kali ini Bang Denny akan mengupas tuntas tentang Ken Arok dan istrinya Ken Dedes. Kebetulan lagi dan lagi narasumbernya selalu dengan Bang Andri, dan Bang Andri ini selalu banyak cerita yang untuk diceritakan untuk Bang Denny. Selamat datang Bang Denny. Emang tiap hari Bang Andri. Sehat Bang? Gila, nggak ada habis-habisnya nih Bang, ceritanya Bang. Pulang kantor udah ditodong cerita aja di Bang, sesuai dengan janji Bang Andri kemarin itu kita bicara tentang kerajaan Singasari Bang. Iya. Dan mestinya yang kita ceritakan tentang Ken Aroknya dulu nih Bang. Betul. Nah, untuk edisi kali ini nih Bang, gimana kalau kita ceritakan tentang Ken Arok? Iya. Dan apa sih hubungannya dengan Ken Dedes itu Bang? Oke Bang. Oke, bisa dimulai nih Bang. Jadi awalnya Bang Ken Arok nih sebenarnya bayi yang dibuang Bang. Gitu. Bayi dibuang di pinggir jalan, ditemuin sama Kilembong, gitu, dibesarin sama Kilembong, itu diasuh nih sampai gede. Tapi Ken Arok sifatnya ini apa namanya liar, maksudnya susah diatur karena Kilembong tuh tukang adu ayam yang ngerawat dia nih gitu. Ken Arok, yang ngerawat Ken Arok. Ya makanya Ken Arok tuh penjudi, pemabok, perampok, emang bengal dia anaknya, orangnya bengal gitu. Nah begitu bayi itu dibuang, digedein, diasuh sama Kilembong, sama istrinya Kilembong. Begitu besar, Ken Arok jadi perampok di padang karautan, itu di hutan. Jadi setiap ada pedagang yang lewat itu sama dia ditakut-takutin, makanya hantu padang karautan, jadi ditakut-takutin gitu, takut-takutin. Nah, karena di situ hutan itu kan dulu di sekitar antara Singosari dan Malang itu kan dulu sepi jalan, apalagi tahun-tahun segitu ya, masuk hutan belantara. Makanya Ken Arok suka ini apa namanya ngerampok gitu, nakut-nakutin orang, sebutnya hantu padang karautan gitu. Nah kalau orang habis dirampok dia nanti dibuat main judi gitu. Wah bandel lah. Nah suatu saat itu Ken Arok ketemu sama Dang Arca Gawe. Nah dia itu yang ngedidik Dang Arca Gawe itu gurunya Ken Arok. Dia yang akhirnya dia dibina sama Dang Arca Gawe, diajarin ilmu kanuragan, kedikdayan, diajarin ilmu baca tulis gitu. Dibina deh gitu, karena di Kilembong deh terlalu ini Bang, terlalu bandel gitu, liar gitu. Nah udah gitu dengan makin jadinya dia ngerampok itu sampailah kedengaran ke telinganya Tunggul Ametung dua. Nah sampailah akhirnya Tunggul Ametung sama pasukannya
gitu kan. Dulu masih di Tumapel gitu, yang sekarang Malang nih Tumapel. Iya. Gitu, nyari Ken Arok gitu, karena udah membuat resah dia gitu. Ken Arok ini nih. Banyak pengaduan dari orang gitu, pedagang-pedagang yang lewat situ jadi nggak berani gitu kan, ya takut dirampok. Nah pada suatu saat Ken Arok dilatih, dibina, dididik, diajar sama Dang Arca Logawe ini, akhirnya ketemulah dia dengan Ken Dedes. Wah, Gitu. Dia ngeliat, waktu nggak sengaja ngeliatnya, waktu pas dia lagi, nah sempet, ada yang lewat dikit. Nah sempet itu Ken Arok itu akhirnya ditemuin sama Tunggul Ametung. Kamu nih sama Tunggul Ametung, akhirnya dia dijadiin ajudannya Tunggul Ametung. Oh gitu. Biar dia nggak ngerampok lagi. Gitu. Nah setelah itu jadi ajudannya Tunggul Ametung, suatu saat dia lihat Ken Dedes turun dari kuda sampai melihat di sekitar pahanya itu kelihatan cahaya. Gitu bang. Nah di situ Ken Arok naksir dengan parasnya Ken Dedes itu. Padahal Ken Arok itu udah punya istri Ken Umang. Karena melihat kecantikannya Ken Dedes gitu kan. Terus kelihatan cahaya dari kedua belah pahanya. Kan dulu kan orang dulu pakaiannya kemben bang. Iya. Gitu. Jadi naiknya kuda, begitu pas turun dari kuda jadi melihatnya. Singkat betul. Gitu. Biasa langsung lah timbul birahi atau gimana. Iya. Dia dalam hatinya dia bertekad, gua harus mendapatkan Ken Dedes gimana pun caranya. Gitu. Nah karena Ken Dedes ini udah punya suami Tunggul Ametung, sebenarnya Ken Dedes itu nggak cinta bang sama Tunggul Ametung, nggak cinta, cuma karena terpaksa gitu. Terpaksa. Nah akhirnya gimana caranya supaya ngedapetin Ken Dedes, karena Tunggul Ametung itu terkenal sakti mandraguna, nggak mempan sama senjata apapun. Itu Tunggul Ametung bang, saktinya luar biasa gitu. Akhirnya punya cerita gitu, dan Arok denger nih, ini kalau kamu bisa ngebunuh Ken Dedes, kalau kamu mau ngebunuh Tunggul Ametung, kamu cari namanya Empu Gandring, adanya di daerah mana gue lupa, Desa Gandring. Di Desa Gandring kamu temuin Empu, ada di situ salah satu empu sapi. Dia bisa bikin senjata yang bisa membunuh siapapun, maksudnya bisa ngelukain siapapun walaupun dia kebal sama senjata senjata apapun gitu kan. Tapi dengan kerisnya Empu Gandring ini, semua orang yang sakti bisa mati, maksudnya bisa luka sama kerisnya Empu Gandring. Buatannya Empu Gandring. Carilah ke Desa Gandring, ketemu sama Empu Gandring gitu kan, ketemu sama Empu Gandring, ditanya gitu, Der mau apa kesini gitu. Ini mbah gitu, saya kesini dengan maksud mau mempersunting Ken Dedes, karena Ken Dedes udah punya suami namanya Tunggul Ametung. Gimana caranya saya harus dapat dia, karena Tunggul Ametung itu penganut Hindu Wisnu. Nah saya dapat titah dari Dang Arca Logawe, gimana caranya Hindu Siwa bisa hidup lagi kembali di Jawi, maksudnya itu di Tanah Jawa gitu, di kerajaan dulu namanya Apes, belum Singosari, masih di bawah Kediri kalau nggak salah. Gitu ya, karena kan itu Ranggawuni kan anaknya Erlangga, itu cucunya Erlangga itu dia Hindunya Hindu Wisnu gitu. Nah makanya Gawe itu nitip Dang Arca Logawe nitip ke Ken Arok itu, karena Ken Arok kelihatannya yang bakal bisa
menggulingkan tunggul angtung Wih. gitu. Karena Dang Arca Logawa itu orang Hindu Siwa gitu. Gimana budaya Siwa bisa hidup lagi gitu, Tantra Bhairawa itu gitu. Akhirnya setuju lah, sepakatannya deal nih ceritanya, dia pengen bikin keris buat Ken Arok. Oh, buatin nih Chris dari Empu Gandring nih. Nah, Gila. tunggulah, tapi sabar, nggak bisa sebentar kalau buat keris seperti ini gitu. Tunggu aja di bulan Carita gitu. Nanti kamu datang purnama berapa gitu kan. Nah, nggak sabar Ken Arok, udah kebayang-bayangnya makan dia dengan hawa nafsunya gitu kan. Maksudnya udah di puncak ini dah, datanglah dia ke desa Gandring, nemuin ke Gandring lagi gitu kan, nanya gimana gitu, kerisku udah jadi belum gitu kan. Oh belum, dikit lagi gitu. Karena nggak sabar, akhirnya keris yang masih di tempat, masih di tempat, tapi udah dikuasain bang, udah dipacarain, udah disyariatin lah, tinggal masang warangka apa segala macam, udah ditempah juga udah, gitu, tinggal dipasang warangka apa kan itu banyak ininya bang, tahapannya dia, gitu. Akhirnya Empu Gandring lagi bengong, lagi istilahnya lagi berpaling, lagi nggak fokus ya maksudnya. Tiba-tiba dicolong lah keris Empu Gandring itu yang belum jadi sampai utuh, diambil sama Ken Arok, ditancepin ke Empu Gandring. Itu akhirnya Empu Gandring di situ bikinlah kutukan. Begitu pas sebelum dia mati lagi sekarat, dia nunjuk begini ke Ken Arok, keris itu akan membunuh 7 turunan gitu. Sumpahnya Empu Gandring. Akhirnya begitu pas pulang habis ngebunuh Empu Gandring, wah dia ngomong nih ke Kebo Ijo gitu, wah udah dapet keris nih baru gitu, bagus kerisnya gitu, tapi belum dipasang warangka ya, tapi itu bagus gitu. Akhirnya dengan liciknya Ken Arok kan dipinjemin lah sama Kebo Ijo. Oh, nah buat kan Kebo Ijo bagus tuh keris tinggal gitu kan, tapi belum sempurna, belum pasang warangka, tapi bagus, boleh nggak saya pakai, saya pinjem maksudnya saya buat ini nyoba gitu kan. Nyoba buat apa, adalah dibilang gitu. Akhirnya dikasih nih sama Ken Arok kotaknya main nih bang. Iya benar gitu kan, siasatnya jahat ini dia, beneran nih keris gue lagi pinjem nih sama Kebo Ijo. Nah akhirnya begitu pas keris itu dibalikin, kan Kebo Ijo pamer tuh kemana namanya, ke orang-orang pembesarnya Tung Apel. Ini keris bagus, dia pamer gitu, naik kuda pamer, ini ada keris bagus gitu. Nah begitu selesai habis pinjam, dipulangin lah ke Ken Arok langsung mikir gini, bunuh ntar tunggu apa dong, pasti yang disalahin Kebo Ijo nih. Oh benar, Pinter nggak? Pinter bang, betul. Malam itu juga dieksekusi. Tunggulah tuh sama Ken Arok, mati lah. Akhirnya begitu ditemuin meninggal, gitu kan, kerisnya kan masih nancep nih. Tuh bang, berarti keris itu berjalan dong bang kesempurnaannya bang. Iya, gitu kan. Tapi kesempurnaannya itu sebenarnya udah tinggal dikit lagi sempurna gitu. Udah dikit lagi tinggal dipasang warangka, sarung sama sekali lagi mungkin diupacarain gitu. Gitu kan. Nah, akhirnya keris itu nancep di perutnya Tunggul Ametung. Akhirnya besok di Tunggul Ametung di
dilihat diketahui mati gitu kan. Nah, ada kerisnya di situ, kerisnya masih nancep atau ditaruh di sampingnya tunggal metung gitu. Oke. Nah orang-orang tahu, wah itu keris yang dipakai Bu Ijo kemarin. Yang dipamerin. Udahlah ke Bu Ijo, aku deh Yang dieksekusi sama rakyat. akhirnya dimati, dibunuh lagi sama keris itu bang, berdua korban tuh. Cakep Ken Arok. Ya udah bang, itu aja bang, kita putus, kita selesai di sini, ntar next kita sambung lagi bang. Kalau udah malam juga bang. Ya siap, gila, keren banget. Di akhirnya Dua nih bang korban. baru 2 korban, kelanjutannya pun akan berlanjut di next episode ya bang ya, Ya. tentang Ken Dedesnya apakah berhasil disunting sama Ken Arok ya bang ya. Benar. Terima kasih bang Andri Oke bang. udah menceritakan Ken Arok, Ken Dedes, serta Empu Gandring yang membuat keris itu. Oke, terima kasih bagi sobat Denny dimanapun kalian berada. Silakan subscribe, like, share, and comment. Semoga channel Bang Denny semakin berkembang. Dan yang udah subscribe, Bang Denny doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.